lahir di Yogyakarta tahun 1982. Kemudian untuk pendidikan yang telah ditempuh, dokter umumnya dari Fakultas Kedokteran Unpad Bandung, kemudian spesialis obstetri dan ginekolog di Universitas Pajajaran Bandung juga, konsultasi fertilitas dan endokrinologi reproduksi, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dan fellowship untuk laparoskopi di Kurashiki, Jepang. Kemudian riwayat pekerjaannya, Dokter Christo ini dokter yang sangat sibuk ya, karena memegang 3 peranan sekaligus. Dari 2013 hingga sekarang menjadi staf Departemen Obstetri dan Ginekolog Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 2019 sampai sekarang jadi dokter spesialis obstetri dan ginekolog konsultan fertilitas. Dan endokrinolog reproduksi Siloam Hospital Lipo Village, dan 2020 sampai sekarang adalah Kepala Siloam Fertility Minimal Invasive Center di Karawaci. Sampai situ aja, dan saya akan lanjutkan ke Dokter Christo untuk langsung sharing ilmunya tentang tips dan trik mengatasi PCOS. Dokter Christo, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ana. Selamat siang. Ini kita sebutnya sisters ya kalau dari PCOS Fighter ya. Ya, selamat siang sister semua. Siang ini saya mau sedikit sharing dan berbagi ya. Dan saya sangat mengharapkan kalau bisa nanti kita lebih banyak diskusi dengan sister semua. Kira-kira apa yang masih belum jelas, apa yang menjadi kegalauan, bagaimana berhadapan dengan PCOS selama ini. Nanti di akhir sesi bisa ditanyakan, nanti kita bisa diskusi sama-sama. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah bisa terlihat? Sudah ya? Oke, saya mulai. Oke, sekarang eranya new normal, tahun 2021. Siapa yang tidak kenal dengan yang namanya internet? Ya, bahkan saat ini pun kita bisa terhubung, kita bisa ketemu secara virtual dengan bantuan internet. Oke, dengan adanya internet, kita bisa melihat dunia tanpa ada batasan. Sangat mudah untuk mengakses informasi, apalagi di era media sosial seperti sekarang. Kita bisa mendapatkan hiburan, kita bisa mendapatkan informasi, bahkan kita juga bisa tersesat dengan media sosial. Sekarang kita mau mengurus keuangan aja nggak perlu datang ke bank ya, semuanya bisa selesai dengan yang namanya handphone di tangan kita dengan akses internet. Semua pasti familiar dengan aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan di sini dan pasti memiliki setidaknya minimal 1 akun ini. Cuman hati-hati bahwa kadangkala dalam kita mengakses informasi di dunia maya itu kita bisa dalam tanda kutip tersesat. Pastikanlah Anda mencari informasi ke tempat-tempat yang memang memberikan informasi yang paling akurat terhadap permasalahan Anda. Karena siapapun bisa menulis, apalagi di media sosial. Bahkan anak saya yang masih SMP pun masih bisa menulis di situ. Nah, jangan sampai informasi yang sangat mudah itu justru malah menjerumuskan Anda, bukannya menyelamatkan Anda dan membuka wawasan Anda. Ini adalah salah satu contoh kasus nih. Ada pasien saya Nyonya R, ya, tiba-tiba masuk ke DM Instagram saya, Dokter Christo, haid saya kok selalu terlambat nih ya. Makin lama siklus haidnya makin mundur. Terus wajah saya jerawatan. Bisa diterawang nggak dok? Kira-kira saya kenapa? Nah, bingung saya dan ini kejadiannya bisa beberapa kali dalam 1 hari. Nah, kira-kira ini ekspresi saya nih kalau saya baca DM dari teman-teman di Instagram atau di Facebook itu. Nah, bagaimana saya bisa memberikan diagnosis kalau kita tidak memeriksa? Jadi media sosial, internet adalah tempat Anda mencari informasi. Tapi apabila Anda ingin menganalisa, ingin mengetahui apa yang terjadi dengan tubuh Anda, itu akan jauh lebih baik kalau Anda datang dan memeriksakan diri. Karena kami sebagai profesional kesehatan tidak bisa menegakkan diagnosis hanya dengan chatting gitu ya. Jadi pastikan Anda memeriksakan diri Anda. Oke, tak kenal maka tak sayang. Mungkin sebagian besar sudah tahu apa itu PCOS,
tapi ada juga teman-teman yang masih baru di sini. Saya coba jabarkan dulu nih secara singkat. Apa sih PCOS itu? Pada dasarnya PCOS itu kepanjangan adalah Polycystic Ovarian Syndrome. Ini merupakan suatu kelainan hormonal ya, di mana kelainan ini mempengaruhi wanita-wanita rata-rata di usia reproduktif, bisa mengenai sekitar 5-20% dari populasi wanita di seluruh dunia. Nah, ada beberapa tanda-tanda yang bisa membuat kita mencurigai seorang wanita itu menderita PCOS. Nah, salah satunya adalah gangguan haid, ini yang paling sering. Biasanya haidnya mundur-mundur, tidak teratur, haidnya sedikit, dan tiba-tiba haidnya bisa jadi banyak sekali, jadi heavy bleeding. Ini merupakan kondisi yang diakibatkan karena sel telurnya itu tidak tumbuh, semuanya kecil-kecil. Dan rata-rata pasien PCOS sering mengalami kondisi yang anovulasi, dia tidak bisa ovulasi. Dengan tidak adanya ovulasi, otomatis seorang wanita itu tidak subur, dalam artian tidak bisa ada pembuahan. Walaupun hubungan seksual sudah teratur, tidak ada tuh yang bisa dibuahi oleh sperma karena tidak terjadi ovulasi. Dan kondisi PCOS ini juga disertai dengan adanya gambaran hiperandrogen, yaitu hormon laki-lakinya lebih tinggi lah kadarnya pada tubuh seorang wanita dengan PCOS. Nah, kira-kira kalau tanda-tanda tadi ada, saya PCOS nggak ya dok ya? Nah, untuk bisa mengetahui itu, kita coba kupas satu persatu ya gejala yang bisa Anda temukan pada wanita yang menderita PCOS. Nah, ini adalah suatu pola gambaran siklus menstruasi yang normal dari setiap wanita. Kalau ini adalah angka-angka hari haid ya, kita lihat 0 itu adalah hari pertama Anda pertama kali berdarah. Di sini ada terjadi peluruhan dari endometrium, dan di sini kita lihat pertumbuhan dari folikel. Nah, ini adalah gambaran pola hormonal yang terjadi, di mana hormon FSH akan memicu pertumbuhan dari sel telur Anda, menghasilkan hormon, dan pada pertengahan siklus akan terjadi ovulasi. Ovulasi adalah proses lepasnya sel telur ke saluran telur yang nanti akan dibuahi. Apabila tidak terjadi pembuahan oleh sperma, hormon progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum ini akan berkurang dan akan memicu suatu haid. Ya, ini yang terjadi terus-menerus setiap bulan. Ya, dan kalau Anda bertanya mens normal seperti apa sih? Yang pertama, kalau kita berbicara siklus, rata-rata 28 hari, plus minus 7 ya. Jadi kalau masih plus minus 7 hari dari 28 hari itu masih normal. Yang kedua, lamanya. Lama perdarahannya sekitar 3 sampai 7 hari. Dan jumlah perdarahannya sekitar 30 sampai 80 cc. Kalau mau kita konversi ya kira-kira sekitar 4 sampai 5 pembalut maksimal ya. Itu adalah siklus haid yang normal. Oke. Nah, kalau misalnya kita dapatkan siklus haidnya sudah lebih dari 35 hari dan itu terjadi berturut-turut ya, 3 siklus berturut-turut seperti itu. Bahkan kadang-kadang pada kondisi berat bisa saja seorang wanita dalam 1 tahun haidnya hanya 2 sampai 3 kali. Nah, ini sudah tidak benar ini. Nah, itu saatnya Anda untuk memeriksakan diri. Yang kedua, selain mengenali tentang siklus haid adalah tanda-tanda hiperandrogen. Tanda-tanda hiperandrogen yaitu tanda-tanda di mana hormon laki-laki pada seorang wanita itu lebih tinggi. Yang pertama adalah pertumbuhan rambut. Nah, kita bisa lihat di sini wanita ternyata rambut-rambut di sekitar bibir atasnya atau kumisnya cukup tebal. Pada kondisi yang lebih ekstrim, kalau kita semua sudah pernah nonton The Greatest Showman, seorang wanita yang suaranya sangat bagus itu yang gemuk kita dapatkan sampai berjenggot. Itu adalah kondisi-kondisi hiperandrogen yang berat. Nah, selain kumis halus, kita juga bisa dapatkan pola-pola pertumbuhan rambut itu seperti laki-laki. Artinya rambut kemaluannya sampai ke sekitar pusar, rambut-rambut di kaki dan tangan juga lebih lebat. Ya. Selain pertumbuhan rambut, kita juga bisa dapatkan kondisi jerawat. Jerawat yang nggak sembuh-sembuh gitu. Sudah berobat ke dokter kulit, tetap saja membandel rasanya. Dan kadang-kadang jerawat ini tidak hanya di wajah, bisa sampai ke punggung. Nah, itu sudah tanda lebih berat lagi. Yang ketiga adalah kebotakan, rambutnya rontok. Ya, kalau tanda-tanda ini sudah ada, ini sudah menunjukkan tanda-tanda hiperandrogen yang cukup berat. Dan tambahannya kadang-kadang kita bisa dapatkan gambaran
kehitaman di sekitar lipatan-lipatan, bisa di lipatan leher, ketiak, sampai di lipatan selangkangan. Ini adalah tanda-tanda klinis yang sangat mudah Anda temui untuk mencurigai kondisi yang kita sebut PCOS. Nah, selain tanda-tanda klinis, kita juga bisa temukan tanda-tanda melalui pemeriksaan penunjang. Nah, ini salah satunya adalah pemeriksaan penunjang dengan menggunakan USG transvaginal. Apa yang Anda lihat di sebelah kanan sini adalah gambaran USG dari vagina. Ini adalah ovarium atau sel telur, dan yang bulat-bulat kecil di dalamnya ini adalah gambaran folikel. Folikel yang tadi saya sebutkan di awal itu merupakan rumahnya dari oosit, rumahnya dari sel telur. Kalau kita berbicara seorang wanita, normalnya dari satu ovarium itu kita bisa dapatkan sekitar 5-12 folikelnya. Dan apabila kita dapatkan folikel lebih dari 12, itu sudah dicurigai kondisi yang kita sebut PCOM atau Polycystic Ovarian Morphology. Gambaran sel telurnya banyak dan kecil-kecil. Ya, selain banyak dan kecil-kecil, kondisi ini juga disertai dengan ketidakmampuan sel telur ini untuk tumbuh besar dan mencapai kondisi yang kita sebut ovulasi, sehingga tidak akan bisa dibuahi oleh sperma. Nah, kalau tadi Anda melihat gambaran pola menstruasi yang normal, nah ada dua hormon yang paling dominan pada awal-awal proses pertumbuhan folikel, yaitu hormon FSH dan hormon LH. Hormon FSH dan LH ini yang akan membantu menumbuhkan sel-sel telur tadi supaya besar. Berbeda dengan hewan mamalia lain, pada manusia kita hanya dapatkan satu sel telur yang matang, dan pada pertengahan siklus, kira-kira di hari ke-14, di saat folikelnya sudah matang, akan terjadi lonjakan LH yang warna hitam ini, yang akan memicu terjadinya ovulasi. Sehingga sel telur bisa dibuahi oleh sperma. Nah, berbeda pada kondisi PCOS. Pada kondisi PCOS didapatkan pola hormonalnya stagnan, di mana kondisi LH lebih tinggi. Di mana LH ini kalau secara secara kasarnya kita bisa dapatkan ini adalah sebenarnya mengakibatkan kondisi tingginya hormon androgen di sini. Ini bisa kita gambarkan dari gambaran kadar LH yang sangat tinggi dan tidak terjadi fluktuasi peningkatan dari hormon FSH yang bisa mematahkan sel telurnya. Nah, inilah yang terjadi pada wanita-wanita PCOS, sehingga sel telurnya stagnan di ukuran yang sangat kecil. Nah, ini sudah banyak sekali penelitiannya ya. Kalau kita lihat sedikit di sebelah kiri di gambaran grafik ini sudah ada penelitian pada pasien-pasien yang tanpa PCOS dan dengan PCOS. Pada pasien-pasien yang tanpa PCOS ini kita bisa lihat fluktuasi hormon LH-nya. Dia tetap naik turun. Dan hormon ini dikeluarkannya secara pulsatil dari otak, tidak terus-menerus. Dia ada timingnya. Keluar, berhenti. Nah, kita bisa lihat polanya pada pasien-pasien dengan PCOS semuanya tuh ada di atas normal. Dan lean itu yang kurus, obes itu yang gemuk, di mana cenderung lebih banyak pasien yang gemuk yang dengan PCOS ya. Kita bisa lihat polanya semuanya pasti ada di atas yang kontrol. Ini yang terjadi pada proses sekresi hormon-hormon di organ otak yang namanya hipofisis. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kanan, ini adalah sketsa kira-kira apa yang terjadi kalau kita melihat secara keseluruhan. Dari hipofisis tadi terjadi abnormalitas dari pulsatilitas hormon LH dan FSH, sehingga sel telurnya akan stuck. Nah, terjadilah disfungsi. Disfungsi itu gangguan dari fungsi ovarium. Karena ada gangguan dari fungsi ovarium, semuanya arrest. Sel telurnya arrest, tidak ada yang tumbuh. Sehingga gambarannya adalah gambaran PCOM atau sel telur yang kecil-kecil. Kondisi LH yang tinggi akan menyebabkan kondisi hiperandrogen. Dan hiperandrogen ini juga akan berpengaruh ke metabolisme tubuh yang lain. Contohnya adalah sekresi SHBG di liver. Dan pada akhirnya akan menyebabkan kondisi hiperinsulin dan resistensi dari insulin. Nah, ini kenapa PCOS itu kompleks ya. Jadi penyakitnya itu tidak hanya di sel telur, tapi mempengaruhi di seluruh tubuh. Dari metabolisme di liver, metabolisme di ginjal, di pankreas, dan mekanisme penyakitnya itu mirip-mirip dengan kondisi diabetes tipe 2.
di mana terjadi kondisi yang kita sebut resistensi dari insulin. Jadi dengan adanya kondisi hiperandrogen terjadi resistensi insulin, hormon-hormon dari liver SHBG juga akan turun dan melepaskan hormon-hormon androgen lebih tinggi lagi. Sehingga ini yang menyebabkan kondisi-kondisi hiperandrogen menjadi salah satu tanda yang sering kita temukan pada wanita-wanita dengan PCOS. Jadi tidak hanya dari ovarium, tapi dari liver, dari ginjal, dari pankreas juga akan mendukung kondisi ke arah sana. Nah, sekarang, kalau misalnya tanda-tanda yang saya sebutkan sudah ada di diri Anda, apa yang harus dilakukan? Nah, atau misalnya saya belum tahu nih, saya PCOS atau tidak, apa yang harus dilakukan? Nomor satu, Anda harus kenali tubuh Anda dulu, ya, kenali tubuh Anda dan kembali cari informasi pada tempat yang tepat. Seringkali saya mendapatkan pasien, dok, saya PCOS. Teman saya juga PCOS, dok. Dikasih dokternya obat A, dosisnya sekian. Saya juga minum, dok, segitu. Nah, tapi kok saya nggak sembuh-sembuh, dia sembuh. Nah, rambut-rambut saya masih banyak, jerawat saya masih banyak, gitu. Ingat, PCOS itu strategi pengobatannya tailor-made. Tailor-made itu istilahnya ngambil dari kita kalau mau jahit baju, ya, bedanya beli baju di department store sama ke penjahit. Kalau penjahit itu diukur semuanya sesuai dengan fitting tubuh kita. Itu juga yang akan kita lakukan pada pasien-pasien dengan PCOS. Pengobatannya itu sangat individual, sangat spesifik, tergantung dari satu, kondisi pasien, dua, harapan dari pasien apa, goal pasien apa sih dari PCOS ini, apakah siklus haidnya yang paling bermasalah, apakah dok saya pengen punya anak, saya sudah nikah lama, atau dok saya pekerjaannya model, dok, jerawat saya banyak sekali, susah sekali makeup artist saya untuk touch up saya. Nah, ini macam-macam. Jadi tergantung dari goal terapinya apa, dari keinginan pasien apa. Nah, kenali tubuh Anda. Kenali tubuh Anda dengan melihat tanda-tanda tadi. Yang kedua, yang sebenarnya sangat mudah, sangat aplikatif sekarang ya, sudah banyak sekali aplikasi yang membantu dan jarang dilakukan adalah mencatat siklus haid Anda. Selalu catat siklus haid Anda, kapan dimulai, kapan berakhir, dan Anda bisa masukkan aplikasi gratis, tidak berbayar. Misalnya ternyata memang ada masalah, Anda datang ke dokter kandungan, dokter Anda akan pasti tanya siklus Anda bagaimana. Anda tinggal tunjukkan. Dan itu sangat memudahkan bagi kami untuk mengenali pola Anda, terutama dalam pola 3-6 bulan terakhir dari haid Anda. Catat siklus haid, kenali tubuh, dan segera periksakan diri, terutama kalau memang sudah ada gambaran ketidakteraturan dari siklus haid 3 siklus berturut-turut. Kalau misalnya hanya 1 siklus, biasanya selalu normal, Anda bisa observasi dulu. Karena ada kondisi-kondisi kadang-kadang stres, Anda sedang diet, penurunan berat badan, atau ada kenaikan berat badan signifikan, atau misalnya Anda seorang hardcore olahraga ya, itu bisa mengganggu siklus haid Anda. Tapi itu temporary. Kalau sudah 3 kali berturut-turut, kita harus curiga memang ada kondisi patologi yang sedang Anda hadapi, dan itu perlu dievaluasi dan perlu didiagnosis semakin cepat semakin baik. Nah, kalau pada para sister di sini sudah pernah berobat dengan tentang PCOS-nya, pasti sama semuanya, disuruh olahraga. Pada pasien-pasien dengan obes, disuruh menurunkan berat badan, disuruh diet. Karena memang dari seluruh research, first line treatment pada PCOS ya memang ini, lifestyle modification. Kalau ditanya dok PCOS bisa sembuh atau tidak? Nah ini berat ya, karena kalau menurut saya PCOS itu lebih tepatnya bisa kita kendalikan. Tapi kalau diobati sampai sembuh sampai saat ini belum bisa. Misalnya Anda sudah merubah gaya hidup, sudah hidup sehat, sudah berhasil hamil, sudah melahirkan. Nah, setelah melahirkan tiba-tiba rebound nih, bounce up lagi, berat badan naik, nggak pernah olahraga. Gejala-gejala itu bisa timbul lagi. Ya, that's why menurut saya akan lebih akurat kalau kita sebutnya PCOS itu lebih bisa kita kendalikan. Ya, kendalikannya nomor 1 dengan modifikasi gaya hidup. Selain modifikasi gaya hidup, kita bisa bantu dengan beberapa teknik lain. Ya, nah
Lifestyle modification yang seperti apa? Sudah banyak sekali jurnal yang mengangkat tentang bagaimana tata laksana pada PCOS ini. Modifikasi gaya hidup, dok, boleh nggak dok? Saya diet aja nih, saya males dok olahraga, saya nggak ada waktu gitu. Researchnya berbicara, kalau Anda hanya diet tidak efektif, artinya kurang efektif ya. Karena dengan Anda berolahraga, aktivitas fisik, itu akan mengaktifkan reseptor-reseptor GLUT4 yang membantu untuk menurunkan resistensi insulin. Olahraga yang seperti apa sih dok? Yang paling cocok untuk kondisi-kondisi PCOS. Nah, gambar di sebelah kiri itu bisa menggambarkan kira-kira olahraga yang seperti apa. Kalau saya selalu menyebut ke pasien-pasien saya itu olahraganya yang aerobik. Aerobik itu Anda harus badannya bergerak aktif, nafas Anda terengah-engah. Dan saya juga selalu bilang olahraganya bukan olahraga car free day. Olahraga car free day itu maksudnya bagaimana? Seperti itu. Olahraganya harus yang benar-benar terukur. Diharapkan Anda berolahraga 1 minggu itu sekitar 3-5 kali. Setiap olahraga minimal 30 menit. Ya, minimal 30 menit. Dengan kondisi yang seperti itu, dengan olahraga yang seperti itu, diharapkan bisa membantu lebih cepat untuk menurunkan berat badan, mengaktifkan reseptor-reseptornya. Ya. Dan studi menyebutkan bahwa dengan Anda menurunkan berat badan sekitar 5-10% dari berat badan Anda, itu sudah bisa memperbaiki ovulasi sampai 40%. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 50%. Dan pada pasien-pasien tanpa gangguan yang lain, bisa mendapatkan kehamilan spontan rate-nya sekitar 30-40%, di mana ini sangat baik. Ya. Mudah, tapi susah. Susah karena apa? Yaitu membutuhkan disiplin. Membutuhkan kesabaran, dan tidak mudah putus asa. Nah, ada juga obat-obatan yang bisa membantu mempercepat proses pengendalian kondisi PCOS ini. Macam-macam. Ini obatnya dari obat diabetes yang namanya metformin, ada DLBS 3233 atau mungkin Anda sering kenal dengan mereknya Inlasin. Ada juga spironolakton, pil KB, sampai obat penyubur, orang bilang obat penyubur ya. Ini obatnya golongannya berbeda-beda. Tapi semuanya bisa jadi obat PCOS. Kok bisa begitu, dok? Iya, karena kita menentukan pakai obat apa tergantung pasiennya mau ke arah mana gitu. Jadi tidak semua obat ini kita gunakan bersama-sama pada satu pasien gitu. Ada programnya, kita lihat dulu Anda sudah sampai mana. Jadi yang saya bilang tadi, kalau baca di blog atau di forum, oh si pasiennya pakai obat ini dengan dosis ini. Jangan disamakan dulu, barangkali kondisi Anda berbeda. Barangkali kondisi Anda lebih ringan, bahkan Anda mungkin tidak perlu obat. Jadi kondisi-kondisi yang sangat spesifik dan individualis lebih baik Anda konsultasikan terlebih dahulu. Karena begitu banyak obat-obatan yang bisa kita gunakan untuk membantu pasien-pasien dengan PCOS. Nah, ini adalah tindakan laparoskopi. Jadi pada pasien-pasien dengan kadar LH yang sangat tinggi, kita sudah modifikasi gaya hidup, sudah dikasih obat, tapi ternyata tidak respon, dan pasien ini berkeinginan untuk hamil, ada tindakan operatif yang bisa kita lakukan untuk membantu mempercepat penurunan kadar hormon LH di dalam tubuhnya, yaitu dengan drilling. Drilling itu kalau kita bisa lihat di sebelah di gambar di sebelah sini, sebentar ya, pointer yang saya keluarkan. Ini adalah gambaran ovarium sel telur Anda. Ya, ini dilakukan dibuat lubang beberapa titik pada ovarium Anda, tujuannya supaya hormon-hormon androgen, hormon LH ini bisa keluar. Yang kedua, dengan kita membuat lubang di ovarium ini, kita bisa memberikan kesempatan sel telur untuk bisa membesar dan bisa ovulasi. Sehingga kita bisa mempercepat proses penurunan hormonnya. Gitu. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan prosedur laparoskopi. Laparoskopi adalah operasi dengan kamera kecil ya, jadi lukanya sangat kecil, nyeri sangat minimal, dan pemulihannya jauh lebih cepat. Kalau hanya laparoskopi drilling, kadang-kadang kita bisa one day care atau bahkan esokan harinya sudah bisa pulang. Tidak jarang saya bisa memulangkan pasien di sore harinya apabila prosedurnya dilakukan pagi. Nah ini yang saya bilang.
tata laksananya sesuai kebutuhan pasien. Pasien maunya apa? Ya kalau pasien seorang model membutuhkan wajahnya untuk foto, untuk photoshoot, bermasalah dengan jerawat, bermasalah dengan rambut, ya saya tidak akan memberikan obat-obatan penyubur. Buat apa orang dia tidak mau hamil? Nah, saya akan memberikan obat-obatan untuk menurunkan hormon androgennya dan saya akan bekerja sama dengan sejawat saya dokter kulit. Nah, ada yang mau supaya haidnya teratur. Nah, haid teratur bisa macam-macam. Kita bisa pakai pil KB, bisa pakai obat-obatan yang mengandung estrogen dan progesteron gitu. Rambut berlebih. Nah, kalau rambut berlebih, kita mungkin bisa menahan rambut-rambut yang belum tumbuh. Tapi kalau rambut yang sudah tumbuh, itu tidak bisa menggunakan obat. Biasanya kita akan sarankan menggunakan IPL ya untuk hasil yang lebih bersih. Karena kalau misalnya di shaving itu biasanya tumbuhnya bisa lebih kasar. Nah, kalau misalnya pasien menginginkan kehamilan, artinya ya ini prosesnya akan lebih panjang dan lebih kompleks itu. Karena kalau pasien menginginkan suatu kehamilan, kita tidak hanya bergantung dari sisi ovariumnya saja. Mungkin pihak suaminya juga harus kita periksa, lalu kita lihat dulu ada miomnya atau tidak, ada polipnya atau tidak, ada sumbatan saluran telur atau tidak. Nah, ini akan menjadi lebih lebih komprehensif lagi tata laksananya. Jerawat tadi sudah saya jelaskan, ya kita akan bekerja sama biasanya dengan dokter kulit dan ada beberapa regimen yang bisa kita lakukan untuk membantu dokter kulit bisa mempercepat proses penyembuhan jerawatnya. Nah, sering sekali saya mendapatkan pasien yang datang berkeluh kesah, "Dok, saya sudah berobat sekian tahun. Dok, saya sudah ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C, ke dokter D. Tapi saya belum hamil-hamil. Mens saya masih berantakan. Kenapa sih dok? Apa yang harus saya lakukan?" Sering sekali saya mendengarkan curhatan pasien-pasien saya dengan kondisi seperti ini. Kenapa? Ini rata-rata yang diutarakan oleh pasien-pasien saya. Satu, bosan. Saya cuma disuruh minum obat terus, dok. Obatnya sama itu terus. Dok, saya kan harus kerja. Saya nggak sempat untuk kontrol. Saya lupa dok minum obat. Jenuh, lelah minum obat. Dokter shopping dan saya bingung dok. Saya disuruh minum obat terus, tapi saya nggak tahu sampai kapan minum obat, harus bagaimana. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan pasien itu drop out. Ya, jadi saya selalu berkomunikasi dengan pasien saya supaya kita memiliki program yang terukur. Terukur bagaimana? Supaya Anda bisa mengetahui bagaimana progres pengobatannya. Apakah respon dengan terapi atau tidak respon dengan terapi. Kalau Anda dalam tanda kutip berpindah-pindah, dokter yang kedua, dokter yang ketiga, itu pasti akan men-treat Anda dari awal lagi. Sementara proses kita bisa memakan waktu bulanan, tidak jarang sampai tahun gitu. Dan memang ini prosesnya panjang gitu. Dan kalau misalnya ternyata respon tidak berhasil, tidak respon dengan baik, kita harus berganti strategi. Itu yang saya maksud pentingnya program yang jelas. Apalagi kalau ini kondisinya berkaitan dengan keinginan untuk hamil. Di mana ada satu lagi faktor usia yang sangat berpengaruh untuk keberhasilan kehamilan. Saya tidak bisa memberikan terapi berlama-lama, berlarut-larut, yang pada akhirnya akan mengakibatkan goal akhirnya adalah untuk memiliki anak, memiliki bayi, jadi tidak tercapai. Itu pentingnya untuk evaluasi berkala, lalu kalau memang tidak berhasil kita akan ganti strategi. Nah, bagaimana strateginya? Nah, itu yang perlu dikomunikasikan dengan dokter Anda. Dok, saya sudah berobat nih 3 bulan. Dok, saya sudah berobat 6 bulan. Kira-kira kapan dok saya bisa mulai program hamilnya? Dok, kira-kira saya harus bagaimana lagi dok supaya bisa berhasil? Nah, itu yang perlu kita evaluasi. Ada parameter-parameter yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi keberhasilan terapi. Kita bisa lihat dari USG-nya, kita bisa lihat dari pola siklus haidnya, kita bisa lihat kadar hormonnya, kita bisa lihat bagaimana resistensi insulinnya, sehingga kita bisa meminimalisir kegagalan. Supaya goalnya, harapan yang Anda inginkan itu bisa tercapai. Dan ini yang harus dikomunikasikan. Bertanyalah selalu pada dokter Anda, dok, ini bagaimana programnya, bagaimana pengobatannya, kira-kira evaluasinya bagaimana dok. Nah, itu yang harus Anda tanyakan. Pastikan Anda memiliki kejelasan. Jangan sampai Anda hanya disuruh minum obat, tapi nggak tahu sampai kapan.
Gitu, ya, itu penting sekali. Dengan program yang tertata jelas dan Anda bisa melihat progres Anda, itu akan menjadi motivasi Anda untuk terus menjalankan terapi dan pada akhirnya akan mencapai goal dari Anda. Nah, how to make it work, ya. Lelah pasti, bosan minum obat pasti, tapi ada trik-triknya bagaimana Anda bisa melewati itu semua. Ini kira-kira yang bisa Anda lakukan. Support system. Support system ini kita tidak perlu jauh-jauh. Support system adalah dari ring satu Anda. Mulai dari pasangan Anda, orang tua Anda, sahabat Anda. Ceritakan masalah Anda, berbagilah, dan make a positive support system. Program yang terukur tadi sudah saya jabarkan. Dan dengan kemudahan teknologi, era teknologi, sekarang sudah ada support group. Wanita-wanita dengan permasalahan yang sama, apalagi yang sudah berhasil hamil, itu bisa memberikan support positif untuk teman-teman yang masih berjuang. Salah satu wadahnya ya PCOS Fighter ini. Saya yakin di dalam PCOS Fighter juga sudah ada banyak sister-sister yang berhasil dan tidak pelit-pelit untuk membantu teman-temannya yang memang sedang berjuang. Nah, dengan support positif ini juga akan menurunkan angka drop out. Ya. Komunikasikan harapan Anda dengan dokter Anda. Sering ini yang tidak tercapai. Pasien iya aja, manut-manut aja sama dokternya. Komunikasikan. Dok, saya mau menikah. Dok, saya mau segera hamil. Dok, saya butuh wajah saya nggak jerawatan. Nah, supaya arah dari terapi kita lebih terarah dengan goal Anda. Perluas wawasan, tapi dengan cara yang baik, cara yang benar. Jangan sampai Anda malah tersesat dalam Anda mencari jawaban, ya. Caranya bagaimana? Ya pilihlah forum-forum atau platform-platform yang memang bisa mengakomodir dengan informasi-informasi yang tepat. Jangan sampai informasinya sesat. Nah, itu. Ya. Dan always positif, ya. Bahwa PCOS ini bisa dikendalikan. Anda kalau yang goalnya mau hamil, Anda bisa dibantu untuk hamil. Yang mau haidnya teratur, Anda bisa dibantu untuk haidnya teratur. Yang paling penting adalah nomor satu, ya, sadari dulu, kenali tubuh Anda. Kalau misalnya ada gangguan, Anda rasa ada permasalahan, curiga karena PCOS, segera kontrol, sehingga bisa diketahui dini dan bisa diatasi sama-sama, ya. Nah, kira-kira ini take home message dari perbincangan singkat saya hari ini, di mana PCOS itu adalah suatu sindrom yang merupakan gangguan metabolik. Gangguan metabolik tidak hanya berkutat di genitalia saja, dan ditandai dengan tanda-tanda hiperandrogen yang tadi saya sudah sebutkan. Sampai saat ini penyebabnya belum diketahui pasti. Tidak semuanya bisa terjawab. Nah, keluhan-keluhan yang paling sering adalah adanya gangguan haid, terutama haidnya mundur dan setahun bisa sedikit sekali, adanya infertilitas, kondisi hiperandrogen. Tata laksana utama tetap adalah modifikasi gaya hidup, terutama pada pasien-pasien obes untuk menurunkan berat badan, olahraga, dan terapi pada PCOS ini selalu kita sesuaikan dengan kondisi dan harapan dari masing-masing pasien. Jadi tidak bisa kita pukul rata untuk semua pasien diberikan pengobatan yang sama. Oke, kira-kira itu sharing dari saya. Nanti bisa kita lanjutkan diskusinya di sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Ana. Silakan Mbak Ana. Oke, terima kasih Dokter Kristo. Ini sangat lengkap sekali penjabarannya tentang PCOS dan tata laksana penanganannya ya dok. Dan kebetulan tadi dokter bilang adalah mencari support group. Nah, untuk support group kita, aku mau cerita sedikit tentang PCOS Fighter Indonesia. Apa sih PCOS Fighter Indonesia itu? Jadi kita adalah komunitas kesehatan untuk pejuang PCOS supaya sisters, sebutan untuk member-member kita itu adalah sisters. Supaya sisters di sini berani untuk mengenali tubuhnya, juga berani untuk berkonsultasi kepada medis, kepada tim-tim medis, tim ahli dokter kah, dokter umum atau dokter spesialis kandungan ataupun ke spesialis penyakit dalam. Nah, ini aku mau share sedikit tentang PCOS Fighter Indonesia. Sebentar.
Oh, tunggu sebentar ya. Saya stop share dulu deh. Jadi, kami terbentuk tahun 2017. Kami terbentuk tahun 2017, yang membentuk kami adalah, Sister Andini Yuri. Waktu itu tahun 2017 kami bersama-sama bikin PCOS Fighter Indonesia. Oke, ditunggu sebentar ya. Ya, tahun 2017 kami, membuat PCOS Fighter Indonesia, Andini Yuri. Yang pertama kita ada di, Instagram. Saat ini Instagram kita udah ada 40.000 followers dan 13 WhatsApp group. Termasuk di dalamnya ada grup, regional dan 2 grup ibu. Nah, di sini kita membuat grup yang sangat live karena sangat hidup, karena kita ada diskusi yang 24 jam. Kadang-kadang kan, sister kita itu banyak yang masih bekerja gitu, sehingga kita, seringnya tuh live-nya kadang-kadang malam gitu untuk ngebalesin chat dari teman-teman. Di situ juga kita sharing tentang pengobatan apa aja yang udah teman-teman lakukan, yang sudah sister lakukan. Nah, juga, di sini kita support untuk teman-teman untuk berani ke dokter lagi-lagi. Nah, di Instagram kami, di situ kita punya juga list dokter-dokter yang mungkin deket sama, domisili teman-teman. Nah, untuk itu kita juga sudah pernah, eee, sudah kita sudah pernah untuk melakukan beberapa live Instagram dengan beberapa, brand mengenai beberapa topik tentang, eee, tentang PCOS itu sendiri. Nah, untuk teman-teman di sini udah ada yang sudah menjadi sister belum ya? Yang untuk sudahkah ada teman-teman di sini yang jadi sister-nya PCOS Fighter? Mmm, Mbak Desi, oh iya ada Mbak Riana. Mbak Riana ini juga kalau nggak salah pasiennya Dokter Kristo ya? Sudah banyak sekali teman-teman di sini. Atau yang udah jadi pasiennya Dokter Kristo udah ada belum? Pasiennya Dokter Kristo. Raisa. Nah, untuk itu juga kita selain, eee, Riana Masturina ya, Riana Masturina juga kontrolnya ke Dokter Kristo nih kalau nggak salah. Nah, selain kita aktif di WhatsApp group dan di Instagram, kita juga sering banget mengadakan PCOS Diet Challenge. Nah, PCOS Diet Challenge ini biasanya 7 sampai 14 hari, Dok. Itu, sebelumnya kita memberikan, workbook yang ada di highlight Instagram kita, jadi nanti teman-teman bisa akses ke situ. Nah, itu juga bisa jadi panduan jurnalnya teman-teman. Nah, selain itu juga kita pernah meluncurkan buku, ada 2 buku yang kita luncurkan, yang pertama itu adalah Motherhood Journey, di situ adalah cerita dari beberapa teman-teman, beberapa sister PCOS yang menjalani program kehamilan. Nah, kemudian juga ada buku yang sangat helpful, yaitu ini sama-sama warna pink ya. Nah, ini bukunya judulnya Self Help Journal. Ini disusun sendiri oleh Andini Yuri. Andini Yuri itu adalah, founder kita. Nah, pokoknya kira-kira seperti ini. Isinya tuh seperti catatan jurnal yang bisa kita gunakan untuk membantu modifikasi gaya hidup sehat kita. Seperti yang tadi sudah diinfokan sama Dokter Kristo kan, kalau untuk, modifikasi gaya hidup itu adalah salah satu tata laksana paling penting untuk mengatasi PCOS. Makanya buku ini dibuat untuk membantu teman-teman,
menjalani tata laksana untuk memodifikasi gaya hidup sehat tersebut. Nah, untuk itu teman-teman yang mau bergabung, mungkin ada yang belum bergabung menjadi PCOS Sister, bisa DM di Instagram kita @PCOSfighter_Indonesia. Di situ kasih tahu aja teman-teman sudah berapa tahun didiagnosa PCOS, dokternya kemana, dan domisilinya di mana, karena untuk mengurangi kepadatan dalam satu grup, kita bagi grup-grup itu berdasarkan regional teman-teman masing-masing. Sekian dari saya, kita akan masuk ke talk show selanjutnya. Dokter Christo, kita mau masuk ke talk show, boleh di-unmute ya, Dok, ya? Boleh. Ya. Saya mau komentar dulu nih, Mbak. Kalau menurut saya program-programnya bagus sekali itu ya. Artinya seringkali pasien-pasien itu kalau misalnya merasa berjalan sendiri itu merasa putus asa, jadi nggak ada motivasinya. Tapi kalau bisa dikerjakan bersama dengan grup, bersama dengan teman-teman yang seperjuangan, itu terbukti memotivasi loh. Dan hasilnya, outputnya jauh lebih baik. Jadi saya sangat appreciate dengan apa yang teman-teman dari PCOS Fighter sudah lakukan. Menurut saya itu sangat bagus sekali. Dan perlu diperkenalkan sama teman-teman PCOS yang lain. Iya, terima kasih banyak dokter untuk komentar dan support-nya, itu udah jadi support besar buat kita. Karena saya sedikit mau cerita, saya didiagnosa itu tahun 2015 dan saat itu untuk informasi tentang PCOS itu sangat sulit kita dapetin ya. Mungkin kalaupun ada itu jurnal-jurnal di luar yang berbahasa Inggris gitu, untuk surfing jurnal di informasi dalam bahasa Indonesia itu nggak banyak gitu, dan belum ada komunitas seperti ini. Walaupun saat itu sebenarnya memang sudah ada PCOS Fighter Bandung. Itu sebelum PCOS Fighter Indonesia itu sudah ada lebih dahulu PCOS Fighter Bandung. Dengan Dokter Mulyanusa ya kalau nggak salah di Bandung ya waktu itu ya? Saya belum tahu pasti kalau untuk organisasi PCOS Fighter Bandung. Karena itu beda organisasi dan kita pun sebenarnya belum ada dokter pembina sih, Dok, gitu. Oke. Ya, silakan. Nah, kemudian saya saat itu 2015 masih mencari-cari karena kan kita tahu kalau konsultasi ke dokter itu emang penting ya, cuman tidak 24 jam setiap hari kita bisa mendapatkan akses ke situ gitu. Sedangkan untuk support tadi, untuk ngebatasin supaya kita nggak cepat drop out, kata dokter kita bener-bener butuh support yang full gitu. Akhirnya saya di sekitar November 2017 saya baru bergabung menjadi sister. Dan di situ saya baru tahu bahwa foundernya Andini Yuri ini belum menikah dan dia sengaja bikin perkumpulan sister ini memang untuk support each other, belum sepanjang kepikiran untuk promil. Walaupun pada akhirnya banyak sister yang di situ itu berbicaranya tentang program kehamilan gitu, Dok. Oke, sekarang ngomong-ngomong soal promil, akhirnya ada yang saya ingin tanyakan ke dokter nih dalam talk show ini adalah PCOS itu kan berpengaruh besar ya terhadap infertil. Saya nggak tahu itu berpengaruh besar apa nggak tahu yang terdiagnosis PCOS adalah mereka-mereka yang akhirnya sudah menikah gitu. Cuman sebaiknya kapan sih pasangan itu memeriksakan diri ke dokter? Oke, kalau kita goalnya adalah untuk kehamilan ya, kita kembali ke definisi dari infertilitas. Baiknya pasangan suami istri itu kalau sudah 1 tahun menikah, hubungan seksual aktif, teratur, tanpa kontrasepsi dan belum hamil. Nah, 1 tahun ini kita modifikasi kalau misalnya usianya sudah di atas 30 atau 35 tahun menjadi 6 bulan. Nah, itu kalau misalnya belum berhasil hamil, saran saya periksakan dahulu. Gitu. 1 tahun lah cut off-nya. Hubungan seksual teratur itu seminggu 2-3 kali ya, tanpa kontrasepsi dan belum hamil. Gitu, Mbak Ana. Dan itu yang diperiksa suami istri ya, Dok? Oh ya iya, kan harus berdua, nggak bisa hamil sendiri kan. Nah, karena kan yang sering terjadi adalah bebannya dikasih ke perempuan. Exactly, Yang sering tepat terjadi. sekali dan itu adalah kesalahan yang paling basic.
Gitu. Dalam program hamil yang Iya, periksa perempuan betul. aja. Karena waktu itu saya juga Betul. gitu, yang ribet kok Iya. saya sendiri ya, gitu. Nah, Iya. Dok, sebelum Ya. kita ngomongin ke fertilitas lebih jauh, banyak teman-teman Ya. sister yang didiagnosa itu, di saat mereka sudah menikah gitu. Ya. Memungkinkan nggak sih, Dok, PCOS itu terdeteksi sangat dini, bahkan sebelum si, wanita ini menikah? Mungkin sekali. Hanya gini, kalau kita berbicara, kalau kita klasifikasikan ya, PCOS itu termasuk gangguan ovulasi WHO klasifikasi yang kelompok yang kedua. Di mana 80% memang penyebabnya PCOS. Tapi jangan lupa, ada 20% penyebabnya yang lain. Terutama kalau misalnya kita berbicara remaja perempuan yang memang baru awal-awal menstruasi, pasti dia akan mengalami siklus haidnya belum teratur tuh. Biasanya sekitar 2 tahunan awal menstruasi masih bisa terjadi permasalahan. Kalau masih di awal-awal menstruasi, tidak perlu khawatir dulu kecuali terjadi perdarahan banyak. Tapi di saat Anda sudah lewat dari masa itu, komunikasi antara otak dengan ovariumnya sudah berjalan normal, sudah matur. Kalau misalnya sudah 3 kali berturut-turut siklus Anda tidak sesuai dengan yang normal, sebaiknya periksakan dulu. Saya mendapatkan beberapa kasus yang memang belum menikah, datang sudah dengan heavy bleeding, habis sudah 4. Alasannya nggak mau ke dokter kandungan, saya kan belum menikah, Dok. Padahal kan kayak saya di endokrin itu mengelola pasien-pasien perempuan dari akil balik sampai menopause endokrinnya. Dan karakteristiknya itu berbeda-beda, dan memang salah satunya ya gangguan ovulasi ini bisa terjadi sebelum menikah. Gitu. Prinsipnya kembali ke terminologi menstruasi normal yang tadi saya sebutkan. Kalau sudah 3 kali selalu tidak sesuai, tidak normal, periksakan dulu. Semakin awal Anda periksakan, semakin awal di terapi akan semakin bagus prognosisnya. Oke. Gitu, Mbak. Bisa sekali terjadi sebelum menikah. Ya. Oke, karena, besar kita juga punya visi adalah untuk itu, spreading awareness ke teman-teman, bahkan teman-teman yang belum menikah untuk, lebih mengenali tubuhnya dan sistem reproduksinya, supaya nanti ketika kita sudah menikah, isunya nggak lagi tentang, infertility karena PCOS nih, karena mereka udah bisa ibaratnya gimana ya, udah bisa jalan gitu. Karena kan memodifikasi gaya hidup sehat itu bagian dari pengobatan yang lumayan sulit sih, Dok. Ya, betul, setuju. Karena misalnya kita tidak berbicara menggunakan operasi, hanya lifestyle modification dengan obat-obatan, tidak jarang kita membutuhkan waktu bulanan, Mbak, untuk mengembalikan siklus haidnya. Oke. Dok, sorry suara saya, agak back ya di sana ya? Suaranya jelas atau terpotong-potong gitu, Dok? Enggak, cukup kok. Cukup ya? Terdengar jelas, Mbak. Oke, siap. Baik kalau begitu. Halo? Nah, ya? Cukup jelas, Mbak. Jelas. Cukup jelas ya? Ya. Oke. Nah, lanjut, untuk program hamil untuk PCOS itu apa aja, Dok? Nah, lanjut, program Oke, nomor 1 adalah mengembalikan siklus, haidnya dulu, Mbak. Salah satunya ya, menurunkan LH-nya, menurunkan hormon androgennya. Karena, kalau di kita di fertility itu PCOS itu masalahnya seringnya 3, Mbak. Nomor 1 gangguan haid. Ya. Gangguan haid artinya tidak ada ovulasi, yang kedua infertilitas, dan yang ketiga keguguran berulang. Keguguran berulang ini salah satu penyebabnya adalah karena tingginya, level androgen. Di mana dengan level androgen yang tinggi itu seringkali membuat, sel-sel itu cenderung ke arah apoptosis, artinya dia tidak tumbuh baik. Sehingga kita dapatkan pembuahan terjadi pada sel telur yang kualitasnya tidak bagus, yang pada akhirnya terjadi aneuploidi kehamilannya dan menjadi keguguran, blighted ovum. Seringkali pasien-pasien PCOS begitu berhasil hamil blighted ovum. Nah, itu salah satunya karena level androgennya masih tinggi. Nah, itulah kadang-kadang kalau misalnya pasien-pasien saya datang ke saya pasti sudah hafal tuh. Begitu datang pertama kali PCOS, saya nggak langsung program hamil. Saya obati dulu, kita turunkan dulu level androgennya, setelah itu baru kita akan mulai programnya.
Goalnya adalah satu untuk meningkatkan keberhasilan, yang kedua untuk menghindari kemungkinan keguguran. Gitu. Itu sama waktu saya berobat juga, dokter minta saya untuk sambil membenahi hormon, dokter waktu itu minta saya untuk menurunkan berat badan dulu. Yes. Gampangnya ditakutinnya gini, awal mulainya aja 80, mau finish di angka berapa waktu itu gitu, ditakut-takutinnya sih, agak ngeri juga sih. Karena kehamilan PCOS ini sangat dekat dengan diabetes gestasional ya, Dok, ya? Betul. Selain diabetes gestasional juga kalau misalnya tidak dirubah gaya hidupnya, pasien tersebut lebih rentan kena diabetes ke depannya nih, diabetes tipe 2. Maybe in the next 15 years, 10 years bisa berkembang jadi DM tipe 2. Makanya disebutnya resistensi insulin itu pradiabetes condition ya, Dok, ya? Ya karena memang sama kira-kira. Oke. Wah, agak-agak ngeri ya. Kalau dulu gitu kan beneran agak-agak ngeri ya. Ya. Teman-teman ada yang udah program hamil belum di sini? Yang berhasil program hamil? Belum ada yang jawab. Mungkin agak lama ya, Dok, ya. Nah, sambil nanti aku takut program hamil, aku program hamil tapi mandek. Nah, ini biasanya kalau mandek gini di mana ya, Dok, ya? Atau emang tiap orang lagi-lagi tailor made? Enggak, mandek ini penyebabnya apa dulu nih? Mandek karena dari pasiennya, atau memang tidak cocok programnya, atau gagal terus? Ini yang harus digali dulu. Karena kalau misalnya yang bisa kita diskusikan di sini adalah kalau misalnya mandek karena nggak berhasil programnya. Nah, artinya kalau menurut saya kalau misalnya tidak berhasil ya saatnya kita evaluasi dong. Evaluasi dalam artian selama ini terapinya apa? Yang kedua, target terapinya tercapai atau tidak? Itu yang selalu saya tekankan gitu. Karena kalau saya bekerja tanpa target yang jelas, saya nggak tahu mau ke arah kemana nih. Gitu. Saya selalu menetapkan target, makanya parameter-parameter hormon, USG itu selalu penting sekali untuk kita evaluasi dari awal. Goalnya adalah supaya kita bisa evaluasi terapi kita in the next 6 or maybe 12 months. Biasanya kita akan evaluasi. Syukur-syukur sebelum kita evaluasi goalnya sudah tercapai, artinya haidnya sudah teratur, atau misalnya sudah berhasil hamil. Tapi kalau belum berhasil, saatnya kita evaluasi. Supaya kalau misalnya ternyata parameternya belum sesuai dengan target kita bisa ganti strategi. Oke. Gitu. Ini tadi dari Mbak Risma ya. Karena masih fokus turunin berat badan sambil minum vitamin gitu. Benar, harus fokus. Ya, berarti on proses ya. On proses. Nah, turun berat badan semangat dulu. Kalau kayak gitu. Iya, baru berjalan diperbaiki dulu PCOS, semangat garis 2 ya. Seberapa besar, Dok, presentasi teman-teman yang ke dokter dan mengeluhkan infertilnya karena PCOS? Cukup banyak ya, karena memang PCOS itu salah satu penyebab infertilitas yang cukup tinggi di kita. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari populasi barat, di mana obesitas juga menjadi salah satu problem di negara-negara itu kan di Indonesia, terutama di kota-kota besar, mulai sama tuh. Kita mulai sering mendapatkan pasien-pasien datang sudah dalam kondisi overweight atau obes. Nah, disitulah prevalensi angka-angka kejadian PCOS juga mulai meningkat. Jadi kalau ditanya berapa persen, maybe around 30% or more gitu. Oh, banyak ya, Dok, ya? Banyak. Ini juga jatuhnya kenaikan kasus, Dok? Kalau kenaikan kasus masih perlu dikaji lebih lanjut, kita perlu data ya. Karena kan kalau misalnya hanya di satu tempat praktek saya juga tidak bisa menggambarkan keseluruhan gitu. Gitu. Mungkin perlu kita bikin database yang lebih luas. Cuman kalau misalnya hanya melihat dari tempat praktek saya mungkin sekitar 30-an lah. 25, 30 atau mungkin lebih sedikit. Sekitar segituan. Karena gitu sih, dari 2015 perjalanan saya melihat PCOS ya. Dari 2015 saya cari-cari ini tuh banyak artikel, banyak jurnal itu menyebutkannya 10% wanita produktif atau 1 dari 10 wanita produktif biasanya yang kena PCOS. Sekarang jadi 15%. Berarti makin banyak ya, berarti. Ya. Mungkin salah satu alasan kenapa di saya cukup banyak karena saya sudah sangat spesifik gitu. Sudah sangat spesifik kan. Oh iya, jadi artinya benar. Jadi memang karena sudah tahu spesifik jadi mencari saya, itu juga bisa jadi salah satu alasan kalau menurut saya.
Oke, kalau untuk, apa sih namanya, Dok, kita punya yang disebut gaya hidup yang berubah, karena kan sekarang ibaratnya makanan, terus kemudian gerak kayak dengan wanita-wanita pada masa dulu kan beda ya, Dok, ya. Ya, Mempengaruhi nggak sih lifestyle itu? banget. Mempengaruhi sekali, apalagi kan sekarang dengan gaya hidup semuanya cepat ya, fast Mhm. food gitu ya, fast Mhm. food semuanya cepat gitu. Dan dengan kesibukan itu dan plus sekarang kita semua dipermudah kan. Kalau dulu makan mesti nanam dulu, nyangkul dulu, sekarang tinggal pencet HP, nyampe depan rumah kan, otomatis geraknya juga berkurang. Ya otomatis, ancaman untuk ke arah, BMI yang lebih besar juga meningkat. Nah, makanya perlu Oh. diimbangi dengan aktif olahraga, gitu. Oke. Ya. Oh, ngingetin untuk teman-teman nanti yang mau Q&A, yang mau ikutan kasih pertanyaan, chat-nya, ketik pertanyaannya di kolom Q&A ya, jangan di ini, jangan di chat, nanti takut tenggelam. Kita takut Mhm, tenggelam. Oke, kita bacain lagi teman-teman yang ya. masih semangat ya. Eee, ini ada lucu deh, Dok. Eee, hat Ya. haidnya udah lancar, 6 bulan lalu didiagnosa. Tapi kemarin sel telur itu sampai 21 buah. Itu sangat memungkinkan, Dok, sampai 21 buah sel telur? 21 buah di satu sisi ya. Oke, jadi begini, kalau kita bicara PCOS itu kalau dulu kan harus ada semua tuh gejalanya. Mhm Tapi mhm. kalau setelah, ilmu terbaru sekarang kita bisa membagi menjadi 4 fenotip, ada Mmm. macam-macam. Ada juga yang kita sebut sebagai PCOM yang tadi saya sudah sempat sebutkan, Polycystic Ovarian Morphology. Sel telurnya kecil-kecil, banyak, tapi dia fungsinya masih bagus, masih bisa Mhm. ovulasi. Ada yang seperti itu, gitu. Ya ada 4 Oke. fenotip, dari PCOS sekarang. Jadi nggak semuanya harus memiliki, semua gejalanya gitu. Nah, makanya saya bilang itu berbeda-beda target terapinya juga kan. Nah, kan tapi kalau di saat sudah ada sudah ada gangguan di 1 atau 2 titik, ya dan itu terjadi terus-menerus sebaiknya diperiksakan. Ada kondisi Oke. PCOM Mbak Ana. PCOM bukan PCOS. Oke. Ini Oke. seperti yang mungkin terjadi sama Mbak Nanditya, dia Mhm. sudah akan memulai program, tapi ternyata ada masalah lain secara PCOS. Kalau terjadinya 2 masalah atau lebih dari masalah PCOS secara bergabungan, itu bisanya diselesaikan satu persatu dulu, apa bisa langsung semuanya diobati bersamaan sih, Dok? Oke. Sekarang begini, goalnya apa kembali? Kalau Mhm. goalnya mau hamil, ya beresin dulu semuanya. Mhm. Berbarengan. Contoh nih, contoh saya hanya berbicara Mmm. contoh. Bisa saja PCOS itu disertai dengan saluran telurnya mampet atau ada Mhm. hidrosalping gitu. Nah, kalau mau hamil kan butuh fungsi itu juga. Ya saya selesaikannya Mhm. bersama-sama. Nah, akan tetapi kalau misalnya pasien datang ternyata juga dengan PCOS ada hidrosalping tapi dia nggak mau hamil, ya hidrosalpingnya nggak usah saya apa-apakan dong. Ya saya kembalikan aja dia mungkin, "Dok, saya maunya haidnya normal," gitu. Ya hidrosalpingnya nggak akan saya apa-apakan karena kan itu harus proses operasi. Karena goalnya bukan kehamilan, goalnya adalah menstruasi yang normal. Nah, jadi Oke. untuk bisa hamil, ya organ reproduksi wanita itu dalam tanda kutip harus ideal sebisa mungkin ya. Nah, Mhm. masalah tidak hanya ovarium, bisa aja ada polipnya, bisa aja ada miomnya, atau kadang-kadang ada endometrioma, ada endometriosis. Nah, diobatinya ya tergantung pasiennya mau apa. Tapi kalau memang goal dari pasiennya adalah suatu kehamilan, ya Mhm. semuanya harus diperbaiki, Mbak. Ya kalau enggak akan tercapai. Kita beresin PCOS-nya saja, terus hidrosalpingnya nggak diobatin, nggak diatasi, ya nggak hamil-hamil dia. Oke. Gitu, ya. Lagi-lagi si mbak-mbak tailor-made ini disebutkan ya, Iya. Dok, ya? Iya, karena itu benar Oke. sekali. Sering sekali pasien datang ke saya tuh laporan, "Dok, saya udah minum obat A, B, C, D." Kan goalnya bukan bukan sesuai dengan terapinya. Ya artinya Mmm. kan sia-sia, membuang waktu, membuang biaya, dan minum obat yang sia-sia. Oh, siap, Dok. Nah, Dok, ini kita Gitu. masuk ke, eee, Q&A ya, Dok, ya, karena udah Boleh, banyak nih silakan. sister dan teman-teman yang ikut ini. Ini dari, eee, Mbak Diah Yuni, aku bacain dulu ya, Dok, ya. Selamat Boleh siang boleh. dokter, saya Dia dari Kudus, usia 32, menikah sudah 8 tahun. Saya PCOS dan suami teraspermia. Saya 3 bulan yang lalu positif COVID.
dan bulan berikutnya haid saya jadi tidak teratur, bahkan 2 bulan ini saya tidak haid, hanya flek sehari, dan saya tes pack, dari hasil tes pack negatif. Sebelumnya haid saya bagus Dok, di siklus 27-28 hari tanpa bantuan obat. Menurut dokter bagaimana? Oh iya, Oke, apakah jadi COVID begini. ini mempengaruhi ya Dok ya? Ya oke, mungkin gini, saya jelaskan bahwa PCOS tidak hanya satu-satunya penyebab gangguan siklus haid ya. Kondisi stres. Stres artinya stresor itu bukan hanya stres pikiran, tapi stres badan karena sakit berat. Itu juga merupakan stres bagi tubuh. Dan itu sangat berpengaruh untuk proses folikulogenesis. Dan itu juga menyebabkan Anda tidak haid. Kalau hanya melihat satu paragraf pertanyaan itu ya, bisa saja memang kondisi stres akibat PCO-nya menyebabkan gangguan ovulasi Anda. Akan tetapi kalau sudah 2 bulan berturut-turut Anda tidak haid, ya sebaiknya diperiksakan dulu. Gitu. Apakah perlu kita berikan obat-obatan untuk memancing supaya haid dan untuk mengembalikan siklus haidnya supaya kembali normal lagi. Gitu. Tapi kalau melihat dari statementnya kemungkinan besar hanya karena COVID-nya kemarin. Oke, mempengaruhi ya COVID itu? Mungkin dari stres ya? Ya, stresor ke tubuh sih, stresor ke tubuh lebih tepatnya. Tapi kalau COVID secara langsung tidak mempengaruhi ya, tapi stresor ke tubuhnya yang bisa mempengaruhi. Oke. Nah, kemudian ada lagi nih, Dok, dari Mbak Evelyn. Ini pertanyaannya lumayan panjang. Ada banyak nih borongan. Yang pertama, apa yang membedakan PCOS dengan endometriosis? Apakah ini juga karena faktor genetik? Yang kedua, saya jawab dulu kali ya. Oh iya, Satu-satu saya jawab dulu deh. Satu-satu. Boleh, Dok. PCOS dengan endometriosis itu berbeda sekali. Ibarat kata yang satu kucing, yang satu kelinci gitu. Jadi berbeda. Patofisiologinya berbeda. Kalau PCOS adalah gangguan mostly hormonal dengan level androgen yang tinggi, gangguan fluktuasi hormon FSH dan LH. Kalau endometriosis adalah pertumbuhan sel-sel endometrium tidak pada tempatnya. Yang harusnya darah haid tumbuhnya di dalam rahim dan keluar jadi darah haid, ini tumbuhnya bisa di ovarium, bisa di rahim, bisa di sekitaran usus dan dinding belakang. Itu berbeda sekali. Faktor genetik ya berperan. Ada peranannya. Oke. Apakah faktor di atas PCOS dan Endro bisa menyebabkan seorang kesulitan memiliki keturunan? Iya. Yes, and yes. Karena itu adalah dua kondisi yang paling sering kita temukan. Oke. Nah nih, bagian terapi yang tepat untuk PCOS dan apakah sama dengan hamil anggur? Oh beda. Kalau yang tadi kucing sama kelinci, ini kucing sama serigala. Jauh lagi beda jauh. Ya? Jauh lagi beda. Kondisinya sangat berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Oke. Belated itu sama nggak sama hamil anggur, Dok? Oh beda, hamil anggur itu malah hidatidosa. Belated ovum adalah belated ovum. Hamil anggur itu malah hidatidosa. Berbeda. Apakah Amonera maksudnya ya? Amenore mungkin. Amenore ya. Anomare. Amenore sekunder, apakah itu penyebab PCOS? Salah satu jenis penyebab amenore sekunder adalah PCOS. Amenore sekunder itu adalah kondisi seorang wanita tidak haid selama 3 bulan atau lebih, yang sebelumnya sudah pernah haid normal. Itu sekunder. Kenapa disebut sekunder? Karena sebelumnya dia pernah mens. Amenore artinya tidak mens. Nah, PCOS memang salah satu penyebab terbanyak amenore sekunder. Oke. Nah, ini minta penjelasan singkat tentang hidroandrogen, maksudnya hiperandrogen kali ya? Androgen mungkin ya, hiperandrogen. Tadi sudah sempat saya jelaskan di slide saya ya, sudah panjang lebar kali tinggi sepertinya ya. Tadi diinfokan kalau nanti acara ini akan ditayangkan rerunnya di YouTube, jadi mungkin nanti bisa ditunggu aja sama teman-teman yang agak kelewat ya. Nah, ini tips hidup sehat tanpa PCOS dengan makro dan mikronutrien yang tepat. Oke, ini agak ambigu. Artinya tanpa PCOS, karena seperti yang saya bilang tadi, PCOS itu tidak bisa sembuh kalau menurut saya, lebih bisa dikendalikan selama pasien masih haid ya. Kecuali kalau dia sudah tidak haid. Kalau mungkin lebih berdampingan bersahabat dengan PCOS dan dikendalikan ya. Ya, makro dan mikronutrien sangat berpengaruh. Banyak sekali teori-teori di bidang gizi mengenai ini. Tapi secara garis besar yang paling penting adalah kita bagaimana intake kalori kalau bisa equal atau
outputnya lebih tinggi. Artinya jangan terlalu banyak tabungannya gitu. In terms of calorie. Mikro dan makronutrien bisa bermacam-macam. Kalau itu sih lebih cocok untuk ditanyakan ke dokter gizi kali ya dok ya. Exactly, lebih tepat kayaknya. Nah dok, ini ada lagi dari Eka Purwaningsih. Dia bertanya, dok untuk testing, maksudnya untuk mengetes sel telur kita mengalami ovulasi atau tidak, apakah bisa hanya dari alat yang disebut ovutest ya atau ovulasi tes di waktu-waktu perkiraan subur. Apabila di waktu hasil ovutest tersebut tidak kunjung positif, apakah bisa diindikasikan PCOS? Oke, ini harus hati-hati menjawabnya karena ovutest dan alat tes sejenis itu goalnya adalah melihat kenaikan kadar LH, ya, di mana kenaikan kadar LH yang secara tiba-tiba itu akan mencetuskan proses ovulasi. Nah, sementara gangguan ini yang seperti yang saya sebutkan WHO kelas 2 itu memang 80% PCOS, tapi masih ada 20% yang lain. Selain itu masih ada WHO kelas 1, kelas 3, kelas 4. Jadi masih banyak. Jadi menjawabnya mungkin begini, itu bisa menjadi salah satu pertanda, tapi belum pasti PCOS. Ya. Bisa juga Anda normal, tapi timingnya salah. Mungkin Anda terlambat, bisa. Mungkin Anda tipe-tipe yang haidnya lebih maju. Anda baru ceknya di hari-hari sangat dekat dengan ovulasi orang pada umumnya. Ya sudah terlambat. Ya negatif terus gitu. Timing juga sangat penting pada kondisi-kondisi seperti ini. Makanya penggunaan LH test itu harus tepat. Artinya mungkin disesuaikan dengan siklus haid Anda. Dan disitulah keuntungannya kalau Anda selalu mencatat siklus haid Anda. Jadi Anda bisa memprediksi kapan memulai menggunakan LH test supaya nggak terlambat. Kalau penggunaan maksudnya gini, untuk kita tahu ovulasi atau tidak bagi PCOS itu yang paling enak pakai apa sih dok untuk mengetahuinya? Apakah hanya dengan menghitung, kan kita nggak mungkin dong, orang kita aja nggak tahu kadang-kadang siklus mens kita. Ya, dengan pasien-pasien yang siklus haidnya tidak teratur, siklus haidnya panjang, penggunaan ovutest ini sering sekali menjadi false negatif. Negatif terus gitu, disangkanya nggak ovulasi, padahal ternyata hari ini ovutest terakhir negatif, besoknya positif, padahal dia udah habis ovutestnya. Karena memang sering mundur kan. Kalau ditanya yang paling akurat, yang mana USG transvaginal kita prediksi paling akurat. Nah, jadi masalahnya dari USG transvaginal kita bisa melihat. Kita bisa melihat. Yang kedua, kalau hanya untuk memprediksi ovulasi atau tidak, kita bisa cek hormon progesteron. Tapi untuk timing, nah untuk timing ini agak tricky. Kalau hanya tahu, dok saya ovulasi apa enggak, saya cek hormon progesteron di hari 21 atau hari 28 kalau misalnya pada pasien PCOS. Kalau progesteronnya tinggi ya saya yakin dia ovulasi. Tapi kalau ditanya, dok saya kapan ovulasi? Nah ini susah. Susah saya, kecuali kalau misalnya, dokter bisa bikin saya ovulasi enggak? Bisa. Kita bisa pakai obat-obatan untuk memicu ovulasi. Tapi kalau ditanya, dok saya ovulasinya kapan? Nah itu saya nggak bisa jawab. Karena timingnya kan nggak bisa kita prediksi dengan tepat ya. Berarti kalau misalnya untuk teman-teman PCOS nggak berlaku tuh ya berhubungan yang ngikutin kapan ovulasi gitu. Jadi ya berhubungan secara teratur ya berhubungan secara teratur aja gitu, nggak usah dijadwalkan gitu. Ya, kecuali kalau misalnya siklus haidnya dia sudah teratur, sudah mulai perbaikan, sudah mulai teratur, nah itu mungkin sudah bisa Mbak. Cuman kalau haidnya masih belang bentong, itu artinya masih nggak stabil, ya itu nggak bisa digunakan. Oke. Ya. Ini karena saya sekali lagi berkaca pada pengalaman pribadi ya, itu 3 siklus udah oke nih, menstruasinya udah lancar waktu program hamil yang dulu. Kita udah lancar, udah yakin, udah bagus nih, lancar nih, sekitar 5 bulan saya mens selalu teratur, tapi nggak nemu-nemu juga gitu, waktu itu masih nggak berhasil juga gitu, sampai akhirnya padahal udah pakai Profertil tuh dok, sampai akhirnya udah deh give up dulu, kayaknya ibaratnya harus nabung untuk ke stage yang lebih tinggi secara finansial, harus siap InSem lah atau siap IVF lah. Ya tapi ternyata pas lagi mau nabung itu dapat. Kadang-kadang selucu itu sih kehamilan spontan ya dok ya. Betul. 30-40% loh rate-nya. Besar dong dok ininya. Besar. Iya besar, tapi ya tadi modifikasi gaya hidup itu mudah tapi susah.
Mudah tapi susah. Kalau kata susah kita menjalankannya. Mudah diucapkan ya. Susah disiplinnya. Susah istiqomahnya, Dok. Iya, betul betul. Nah, terus ini Ya. yang bertanya lagi dengan Ibu Evelyn lagi, bertanya tentang PCOS memiliki keturunan dengan bayi tabung itu bisa nggak, Dok? Ya kalau bisa ya bisa, cuman kan bayi tabung adalah langkah paling akhir ya, pada kasus PCOS. Bayi tabung langkah paling akhir. Kalau misalnya ternyata, faktor-faktornya sudah tidak memungkinkan kita mencoba, secara spontan ataupun insem, ya kita akan tawarkan, ke IVF, ke bayi tabung. Cuman kalau misalnya masih di stage awal, usia masih muda, pernikahan juga baru, jarang sekali kita langsung menawarkan ke bayi tabung ya. Kecuali kalau ada faktor usia, lalu faktor kegagalan berkali-kali, nah baru kita akan ke arah bayi tabung. Jadi kembali case by case tergantung kondisi pasangan. Kalau ditanya pertanyaan bisa atau tidak, ya bisa. Nah, pertanyaannya adalah saya mau penasaran tentang insem. Ya. Insem itu, saya pernah dengar dari mana ya, lagi-lagi saya lupa lagi sumbernya. Insem itu bergantung pada kualitas sperma, itu benar nggak, Dok? Bukan bergantung. Jadi begini, selalu kalau program kehamilan yang kita lihat adalah, prediksi keberhasilan. Ya. Salah satu yang bisa meningkatkan angka keberhasilan adalah kualitas sperma yang bagus. Ya, karena pada inseminasi kita masih membutuhkan sperma itu untuk berenang sendiri mencari sel telur. Kalau spermanya jumlahnya di bawah 1 juta, geraknya lambat sekali, ya walaupun kita sudah anterin ke depan pintu, dia buka pintu aja nggak bisa, kasarnya gitu. Ya, itulah kenapa faktor sperma juga berperan. Berbeda dengan bayi tabung. Kalau bayi tabung, kita bukan hanya nganterin ke depan pintu, kita anterin sampai ke dalam kamar kasarnya. Gitu. Ya, jadi lebih banyak terbantunya kalau dengan IVF. Kalau inseminasi dia tetap harus bergerak sendiri. Oke. Sip. Gitu. Nah, Dok, sekarang kita bakal ngobrolin tentang Lean PCOS karena ada yang nanya nih dari Ida Oi. Dok, saya Lean PCOS. Saya minum Vitex, Inositol, vitamin C, dan D. Apakah itu bisa membantu siklus haid secara normal? Ya, ini salah satu kondisi yang paling challenging dari kasus-kasus PCOS. Karena kalau misalnya kita berhadapan dengan pasien PCOS yang obes, overweight, menurunkan berat badan, itu bisa membantu. Nah, kalau pasiennya udah kurus, dia PCOS, yang kepiye? Mau dikurangin lagi berat badannya tinggal tulang nanti. Ya jangan. Tapi memang challenging. Nah, akan tetapi olahraga tetap menjadi salah satu cara perubahan gaya hidup yang paling disarankan pada Lean PCOS. Dibantu dengan obat-obatan yang tadi sudah diresepkan ya. Dan kembali kita lihat dulu goalnya apa. Goalnya apa? Kalau misalnya goalnya ke arah kehamilan, mungkin kita akan bantu dengan obat-obatan stimulasi langsung. Gitu. Ya, tapi kita tidak mengejar target penurunan berat badan. Itu pada Lean PCOS. Jadi strateginya sedikit berbeda. Kalau LH-nya sangat tinggi, tidak ada faktor yang lain menyebabkan itu, mungkin kita akan langsung mengarahkan ke laparoskopi drilling kalau misalnya memang goalnya ke arah kehamilan. Jadi kembali kita lihat dulu. Tapi kalau Lean memang salah satu yang paling challenging buat kita, tricky pada pasien-pasien PCOS. Oke. Nah, Dok, ini juga ada dari Adinda Lola. Ini yang dokter tadi awal bilang tak kenal maka tak sayang ya. Dia menanyakan, sebelum mendapatkan terapi untuk PCOS, ada baiknya kita mengetahui dulu penyebab PCOS-nya nggak, Dok? Apakah kelebihan suatu hormon, resistensi insulin, atau penyebab lainnya? Dan ini, apa saja tes yang diperlukan untuk kita mengetahui PCOS? Ya, saya selalu pada pasien saya yang baru awal ketemu, saya curiga PCOS. Nomor 1 USG transvaginal jelas ya. Selain tadi tanda-tanda klinis, USG transvaginal untuk melihat jumlah folikelnya. Yang kedua, cek-cek hormonal. Hormonal di sini adalah yang paling penting adalah FSH dan LH. Satu lagi adalah HOMA-IR. Ini untuk melihat resistensi insulinnya. Jadi ini paling basic yang selalu saya periksakan pada pasien-pasien dengan PCOS di awal kontrol. Ini yang saya bilang nanti akan kita cek ulang untuk evaluasi terapi kalau ternyata dalam waktu 6, biasanya 6 bulan, 12 bulan, target kita belum tercapai juga. Itu akan saya cek ulang, kita lihat bagaimana penurunannya. Kalau misalnya turun tapi targetnya belum tercapai, mungkin saya akan naikkan dosis atau mungkin saya kombinasi obat. Tapi kalau misalnya ternyata malah naik, nah artinya ada yang salah nih. Ada yang salah nih antara
modifikasi gaya hidupnya tidak dilakukan, berat badannya malah naik, atau mungkin obatnya nggak diminum. Nah, kalau misalnya kita hanya berandai, iya, kalau kita hanya bicara tanpa data, itu kan akan berandai-andai, tong kosong nyaring bunyinya. Tapi kalau kita bicara dengan angka, dengan data, kita punya target yang terukur. Itu maksud saya tadi yang bilang harus ada target yang bisa kita pegang, harus kita ukur. Supaya targetnya jelas, programnya jelas. Kalau enggak ya mengawang-awang terus, kita suruh minum obat tanpa tahu kapan sampai kapan. Oke, ini sama yang terjadi seperti saya sih. Saya sebenarnya waktu diresepkan metformin pertama kali tahun 2015, itu saya tidak melalui tes HOMA-IR sih. Jadi dokternya emang udah ngelihat aja gitu, ngelihat muka saya langsung tuh dari atas sampai bawah. Oh, waktu itu kan transvaginal doang kan. Oh, oke, PCO, gambaran transvaginalnya PCO. Kemudian dokter yang melihat saya dari atas dari bawah, oh oke, ini obes, sudah pasti resistensi insulin. Nah, sebenarnya hal seperti itu, pemeriksaan seperti itu wajar nggak sih, Dok? Jadi begini, salah satu kendala dari pemeriksaan HOMA-IR adalah nomor satu harga, Mbak. Kalau kita kan berbicara ideal ya, harga pemeriksaan HOMA-IR itu cukup lumayan ya, dan tidak semua pasien saya pun kasarannya mampu untuk memeriksakan itu. Di saat kita tidak bisa memiliki data yang kita inginkan, yang kita harapkan ada, di situ saatnya dokter itu harus berimprovisasi. Itu namanya art kita dalam pengobatan. Jadi sebaiknya kalau kita mau connecting the dots, semakin banyak dotsnya akan semakin jelas gambarnya kan. Tapi di saat kita kehilangan dots itu, di saatnya di situ kita berimprovisasi. Di mana pemberian metformin ini sebenarnya kalau kita gunakan jangka panjang secara efek samping tidak akan merugikan pasien. Tapi kalau misalnya pemeriksaan lain sudah mengarahkan kita ke arah sana, ya istilahnya itu lebih baik kita berikan daripada kita nungguin mana HOMA-IR, nggak diobatin, pasiennya nggak bisa periksa-periksa, akhirnya tidak diobati. Mungkin seperti itu. Dan kalau tahun 2015, ya mungkin saya bisa memahami kenapa HOMA-IR belum diperiksa. Ya karena waktu itu belum informasinya, ilmunya juga belum sampai sana sepertinya, Mbak. Oke. Gitu. Sip. Ini ada lagi pertanyaan lagi, Dok ya. Dari Mas, namanya susah. Mas Syuraini Nuradila. Dia bertanya, Dok, saya mau tanya, saya PCO dan pernah promil. Ini berhasil, tapi keguguran karena belated ovum. Bagaimana cara untuk meminimalisir belated ovum, Dok? Yes, ini yang saya bilang tadi. Permasalahan ketiga pada program fertility pada PCOS adalah abortus berulang, mostly karena belated ovum. Biasanya kalau seperti ini kadar LH-nya masih cukup tinggi. Apa yang bisa dilakukan? Cek kadar hormon Anda. Kalau misalnya LH-nya masih cukup tinggi, turunkan dulu. Ya, turunkannya strateginya bisa macam-macam. Naikkan dosis obatnya, tambahkan obatnya, turunkan berat badan, atau misalnya terlalu tinggi dan kita dikejar oleh waktu, ya laparoskopi drilling lah salah satu strateginya. Karena menurunkan LH itu tidak cepat ya, tidak semudah membalikan telapak tangan, kita butuh waktu bulanan kadang-kadang. Dan ada beberapa obat tambahan yang bisa membantu mempercepat itu. Saran saya periksa dulu, Anda di level mana sekarang. Oke. Dok, ini ada satu pertanyaan yang saya nggak tahu dari siapa karena dia pakai anonymous, Dok. Cuma sebenarnya ini saya pengen mengomentari aja sih, bukan nanya ke dokter. Jadi saya lebih kayak terpanggil. Sebelumnya saya menikah selama 7 bulan, berat badan 68 dengan tinggi 158. Saya sering banget self-diagnose bahwa saya ini PCOS karena dari ciri-ciri yang hampir sama persis sekali. Sebenarnya saya ingin memeriksakan keadaan saya, tapi masih takut dan takut tidak bisa menerima, juga takut nggak bisa sembuh dengan berbagai literatur yang saya baca. Sekarang program diet sedang dilakukan tapi selalu tambah stres karena hal itu. Kalau dari saya boleh komen sih, jangan pernah takut untuk memeriksakan diri ke dokter karena tadi juga dokter Christo cerita bahwa PCOS itu pengobatannya itu tailor made. Beda orang, beda pengobatan, beda obat, beda dosis. Jadi jangan pernah takut untuk ke dokter dan ini Mbak siapa namanya ini, sebut saja namanya Mawar, jangan pernah takut untuk ikut PCOS Fighter Indonesia, karena di situ kita bisa sharing banyak banget. Jadi nggak ada lagi rasa takut deh kalau ikutan PCOS Fighter ya, Dok ya. Ya, mungkin satu lagi yang perlu saya tambahkan ya, rata-rata pasien-pasien seperti Mbak Mawar yang bukan nama sebenarnya ini,
rata-rata setelah datang ke saya itu banyak yang bilang saya menyesal, Dok. Menyesal nggak dari dulu. Oh iya benar. Ya, Ya kenapa? Karena sekarang dengan Anda dalam kondisi ketakutan sendiri, tapi Anda tidak mendapatkan solusi. Yang perlu dirubah sebenarnya adalah paradigma Anda gitu. Kita sebagai tenaga kesehatan, Anda datang ke saya tidak akan menghakimi Anda, tapi saya membantu Anda. Cuman ingat, pada kondisi-kondisi seperti PCOS, program hamil, it's a teamwork gitu. Ini kerja tim. Tim yang terdiri dari saya dan Anda. Di mana ya dalam bekerja tim kita harus ada trust satu sama lain. Ya, start to open yourself. Terbukalah. Terbuka dengan orang yang tepat. Artinya orang yang bisa membantu Anda. Dan niscaya Anda akan bisa mendapatkan jawaban. Yang pertama, ketakutan Anda akan hilang. Yang kedua, Anda akan mendapatkan jawaban. Gitu. Ya, teman-teman di PCOS Fighter ini yang bisa membantu Anda untuk meyakinkan Anda untuk datang berobat. Nah, iya benar. Karena di sini juga tadi dibilang kan, dengan takut tidak bisa sembuh dengan literatur yang saya baca. Nah, ini lagi yang kata dokter tadi, tersesat. Kamu tersesat. Susah kalau ketemu dokter Google ini. Susah nih kadang-kadang. Ya susah gitu. Karena semuanya yang PCOS dianggap sama pada diri kita sendiri, padahal belum tentu. Ya, kembali berbeda-beda. Oke. Dok, mungkin ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Aan Ainun. Bertanya dengan rahim retro dan mengalami PCOS, tapi BB normal, head normal. Ini bagaimana? Ini apa yang mau ditanyain ya? Oh, bagaimana dengan rahim retro dan PCOS? Mungkin rahim retro berhubungan dengan PCOS nggak? Ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Rahim retro itu jangan selalu dikaitkan dengan kondisi yang tidak normal. 15% wanita ini memiliki kondisi rahim retro dan perfectly normal. Itu bisa variasi normal. Tapi kalau misalnya kita dokter memeriksa, melakukan USG, mendapatkan kondisi rahim yang retro, saya akan mencari ada kelainan atau tidak. Biasanya adalah endometriosis atau deep infiltrating endometriosis. Tapi bukan berarti semua yang rahimnya retro itu abnormal. Belum tentu. Dan itu tidak berhubungan dengan kondisi PCOS-nya, itu berdiri sendiri-sendiri. Oh, jadi kalau retro sama PCOS ini kayak kucing sama apa lagi nih? Jerapah gitu ya? S-nya sama jerapah, betul. Boleh. Boleh. Nah, ini Dok, ini pertanyaannya dari Raisa Sabrina, ini lumayan agak dalam sih, karena saya juga mengalaminya. Apakah hubungan resistensi insulin, adrenal fatigue, steroid, dan inflamasi? Karena bisa, ya. Jadi gini, ini PCOS dengan insulin resisten jelas berhubungan ya. Tiroid, stres itu mempengaruhi siklus ovulasi, tapi dari pathway yang lain. Dari pathway yang lain. Cuman kalau misalnya Anda mengalami kondisi semua ini bersamaan, ya artinya ya memang Anda harus dibantu dengan multidisiplin. Karena kondisi stres berat bisa menyebabkan yang tadi saya bilang, hypothalamic amenorrhea. Dan dia akan mengganggu keseimbangan antara sekresi serotonin dan dopamin yang di otak yang bisa mengganggu proses pematangan sel folikel dan sekresi dari hormon FSH dan LH. PCOS sendiri sudah saya jelaskan tadi mekanismenya. Tiroid juga akan bisa mempengaruhi FSH dan itu semua ya efeknya akan mempengaruhi proses pematangan sel telurnya. Ya kalau memang Anda ada kondisi stres yang tidak bisa Anda atasi sendiri ataupun dengan rekan terdekat Anda, mungkin saatnya Anda berkonsultasi dengan tim psikiatri ya. Gitu. Oke. Kalau untuk tiroid dan inflamasi gimana, Dok? Sama. Tiroid kan, hormon tiroid itu kan sama-sama dihasilkan, TSH itu dihasilkan sama-sama di hipofisis. Jadi kalau misalnya Mbak Ana sama saya ada di ruangan yang sama, terus kita tiba-tiba ruangannya kebakaran, sama-sama kepanasan kan? Ya sama-sama kalau TSH-nya naik, hormonnya jadi ikut naik. Inflamasi analogi sederhana ya. Iya. Inflamasi ini adalah kasus yang sangat umum terjadi di PCOS ya, Dok ya? Iya, tapi kita harus perhatikan dulu inflamasinya sampai seberat apa nih. Kalau masih ringan harusnya tidak akan mempengaruhi ya. Tapi kalau kita bicara inflamasi yang sistemik, yang seluruh tubuh ya, ini pasti akan sama seperti memberikan stres pada tubuh. Karena situ. Ya. Tapi kalau hanya lokal sih enggak. Oke. Seru banget ya, Dok ya. Nah, Dok, ini kita satu pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri sesi ini ya, Dok ya. Saya cariin yang singkat aja deh. Karena sebenarnya pertanyaan dari teman-teman ini saya pilih karena satu sama lain banyak pertanyaannya teman-teman yang sama.
Untuk Lean PCOS, Lean PCOS tadi udah disebutin. BB sudah turun, awalnya 55, sekarang 47. Wah, kecil sekali. Pola hidup juga udah sehat, tapi masih belum kunjung height. Mohon solusinya, Dok. Ini perlu nggak sih, Dok, kalau yang seperti ini untuk tes AMH? Oke, mungkin bukan hanya AMH. Kalau misalnya ada gangguan siklus haid, sebenarnya kita perlu memeriksa profil hormonal yang lengkap. Tidak hanya FSH dan LH. Kalau kita sudah bicara aminore dan tidak menjurus ke hanya PCOS, saya akan periksa hormon prolaktin, saya akan periksa hormon tiroid. Nah, itu juga akan bisa mempengaruhi. Dan salah satunya ya AMH. Kalau misalnya ternyata FSH-nya sangat tinggi, jangan-jangan cadangan sel turunnya sudah berkurang. Gitu. Oh, oke, berarti AMH salah satu parameter yang akan saya periksa. Tapi biasanya saya akan periksa yang lengkap ya. Prolaktin juga akan saya periksa. Oke. Oke, Dok, kita sudah selesai sampai Q&A ini. Mungkin saya akan kembalikan ke Mbak Erika. Ada yang ingin disampaikan ya dari Mbak Erika. Mbak Erika, silahkan. Ya, Mbak Ana, terima kasih, diskusinya seru banget ini. Iya, kita belum ya, penutupan kok, Dok. Masih mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, ya, oke. Silakan Mbak Erika, silakan. Ya, thank you Dr. Kristo, thank you Bu Ana. Mungkin sekilas aja ingin mengupdate nih untuk layanan-layanan apa aja sih yang ada di Siloam Hospital Lipo Village. Di antaranya mungkin bisa di share screen. Ya, jadi di Siloam Hospital Lipo Village kita punya Siloam Fertility Center. Siloam Fertility Center ini hadir dengan one stop service. Jadi kita lengkap di sana di Siloam Fertility Center kita punya untuk androlognya, kemudian kita juga punya dari gizinya, kemudian di situ juga ada untuk akupuntur mungkin. Jadi one stop solution ya. Jadi kalau misalnya memang bagi couples atau sister ya tadi ya sebutannya ingin tahu silakan main-main ke Siloam Fertility Center atau bisa juga dilihat di IG-nya di Siloam Fertility Center. Nah, kemudian kita juga punya promo untuk paket bayi tabung starting from 65 juta udah include stimulasi, OPU, ICSI dan IT. Ini kalau ingin informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kemudian juga kita juga saat ini ada promo untuk tes kesuburan AMH. Nah, kita punya promo dengan harganya di angka 500.000, sedangkan kalau harga normalnya itu bisa di angka 1.9.500 ya. Jadi sangat sangat promo banget ya. Jadi memang kita punya harga yang sangat spesial banget untuk di bulan ini ya. Kemudian yang lainnya kita juga punya saat ini kita juga punya paket untuk kanker serviks ya, lindungi diri dari kanker serviks, untuk pap smear di angka 680 dan juga untuk vaksin HPV 1 kali suntik. Dan ini bisa dilakukan untuk drive-thru dan home care mungkin dari para sisters atau yang berminat tapi takut untuk ke rumah sakit, walaupun tadi sempat dibahas bahwa rumah sakit Siloam Hospital Lipo Village adalah clean hospital, tapi masih agak worry nih bisa melalui layanan drive-thru. Kemudian Siloam at home untuk berobat juga bisa video call langsung dengan dokternya cukup dengan mengunduh My Siloam di Google Store atau di App Store. Nanti bisa langsung klik telekonsultasi, nanti bisa langsung lakukan pembayaran juga di situ. Nah, kemudian juga untuk layanan drive-thru di luar vaksin COVID ya, artinya kayak vaksin flu atau vaksin serviks atau misalnya vaksin apalagi ya pneumonia, kita juga punya paketnya. Nah, itu silahkan datang saja di layanan drive-thru kita, buka setiap hari dari jam 9 sampai jam 1. Untuk informasi pendaftaran silahkan hubungi nomor 0811 yang tertera di flyer ini. Jadi silahkan kalau mau berkunjung, monggo silahkan datang ke Siloam Hospital Lipo Village. Itu paling dari kami. Thank you. Saya serahkan lagi ke Bu Ana. Oke, terima kasih Mbak Erika untuk infonya. Dan
Untuk Dokter Kristo, untuk hari ini ada lagi yang mau disampaikan sebagai penutup acara kita Ya, hari ini? sedikit pesan untuk sister semua, terutama yang sedang berjuang dengan PCOS. Nomor 1, jangan patah semangat. Anda tidak sendiri, banyak sekali teman-teman yang mengalami kondisi yang Anda alami dan banyak sekali yang mau membantu. Silakan join dengan PCOS Fighter dan tidak kalah penting adalah datang untuk memeriksakan diri Anda dulu. Setidaknya memeriksakan diri dulu sehingga Anda tahu kondisi Anda sebenarnya seperti apa, sehingga Anda bisa mendapatkan treatment yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Anda. Itu paling Mbak Ana. Oke, terima kasih Dokter Ya, Kristo. Dari sama-sama. saya mengingatkan lagi untuk teman-teman semua bahwa kita tahu bahwa gaya hidup sehat atau modifikasi gaya hidup sehat adalah lini utama dari tata pelaksanaan mengatasi PCOS. Untuk itu, buat semua teman-teman, buat semua sisters di sini, baik yang masih lajang ataupun sudah menikah ataupun sedang dalam program hamil, ingat untuk menempatkan modifikasi gaya hidup sehat sebagai lini utama untuk tata laksana mengatasi PCOS ini. Karena apa? Kita tahu semua bahwa anak itu adalah rezeki, tapi kesehatan itu adalah investasi jangka panjang. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik di masa yang agak sulit ini. Teman-teman tetap berbagi kebaikan dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih selamat semuanya. siang. Selamat siang. Sukses sehat terus ya. Iya.